Pemirsa, kami hadirkan informasi yang pertama di mana banjir bandang dan longsor ini terjadi beberapa saat yang lalu. Kami informasikan kepada Anda pemirsa, ini terjadi di Pekalongan di mana terdata 17 orang tewas. Hujan deras disertai dengan angin kencang yang mengguyur kecamatan di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini sejak Senin malam hingga Selasa pagi memicu tanah longsor. Terdata 17 orang meninggal dunia. Selain itu dikabarkan sejumlah warga masih dilaporkan hilang, sementara 10 orang lainnya mengalami luka akibat bencana tersebut. Banjir bandang dan tanah longsor juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan. Dampak terparah terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriono. Saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama dengan tim gabungan tengah melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban di lokasi bencana. Teman-teman siaga satu. Ya Allah, kudu 4.000. Santer ya, Bu. Jembatan Tembelan. Posisi pagi. Pemirsa, ini merupakan longsor yang terjadi di Pekalongan. Terdata 17 orang menjadi korban meninggal. Hingga saat ini proses pencarian terus dilakukan karena terdata ada beberapa warga yang dinyatakan hilang. Seperti Anda saksikan, ini sangat masif apa yang terjadi bencana alam beberapa waktu yang lalu. Dan yang kami hadirkan kepada Anda pemirsa, ini merupakan gambar ataupun video amatir yang kami dapatkan dari warga setempat ketika peristiwa longsor ini terjadi di wilayah tersebut. Tim SAR gabungan juga terus berupaya mengevakuasi korban. Memang ada beberapa kendala-kendala, salah satunya dengan cuaca buruk yang masih melanda di wilayah Pekalongan. Dan juga rumah warga tuh di desa Tanggerang. Banjir bandang dan juga tanah longsor ini pemirsa bermula dari cuaca buruk yang sempat terjadi di wilayah tersebut. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut cukup lama dan mengakibatkan adanya banjir bandang serta tanah longsor serta menimbulkan dampak yang cukup parah. Dapat Anda saksikan langsung dalam gambar yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Kerusakan terjadi di rumah-rumah warga hingga bahkan membawa mobil, motor dan juga material-material bangunan di sana. Hingga dikabarkan sejauh ini sudah ada 17 orang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari tim liputan kami yang berada di sana, dampak terparah itu terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriono. Sejumlah warga juga hingga saat ini dikabarkan hilang. Ada juga warga yang terdata saat ini mengalami luka akibat bencana longsor di Pekalongan. Bagaimana kondisi terkini di sana pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Edi Mustafa di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat malam Edi, bagaimana saat ini situasi di sana? Apa proses yang masih berlangsung? Baik, untuk kondisi dari ini relawan mau sudah bisa mau terjun gabungan. Ya ini fokusnya pembersihan material longsor karena untuk akses menuju ke lokasi terparah yaitu di Desa Kasumbar itu tertutup jalan yang akibat longsor di beberapa titik, sehingga untuk akses menuju ke lokasi Kasumbar ke lokasi yang banyak menimbulkan korban itu masih tidak bisa dilalui kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Untuk kondisi malam ini
karena kondisi cuaca hujan, untuk proses evakuasi ataupun pencarian warga yang hilang, yaitu di daerah Kasimbar, baik di Kafe Alo maupun di Desa Kasimbar sendiri, kali ini dihentikan karena kondisi cuaca hujan karena masih rawan adanya longsor susulan. Untuk saat ini kondisi di posko yaitu di tepatnya di Puskesmas Petumriono, saat ini masih ada 4 warga yang dirawat, sedangkan yang lain ada 6 orang itu dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen. Sedangkan untuk warga yang ditemukan meninggal dunia sampai saat ini sementara ada sekitar 17 orang. Sedangkan untuk warga yang hilang sampai saat ini sudah mencapai 9 orang. Namun untuk perkembangan sampai saat ini kita masih menunggu hasil proses evakuasi maupun proses dari keluarga korban yang melapor ke posko di Puskesmas Petumriono ini. Untuk saat ini terdata ada berapa orang warga yang dikabarkan masih hilang? Sampai saat ini yang laporan yang bisa masuk ke posko itu ada 9 orang yang dikabarkan masih hilang. Kemungkinan pada saat kejadian mereka berada di Kafe Alo maupun di tempat kediaman Sekdes Desa Kasimbar. Hingga saat ini untuk proses masih dihentikan ya karena kondisi cuaca hujan begitu. Oke, Edi, artinya proses pencarian ini difokuskan di area mana? Untuk fokus pencarian maupun evakuasi ini ada di 2 titik ya, yaitu di Desa Kasimbar maupun di Kafe Alo, yaitu terletak di sekitaran Desa Kasimbar karena kondisinya pada saat itu memang di kafe itu sedang ada acara dan banyak warga yang berkumpul di lokasi kafe itu sendiri, sehingga dimungkinkan masih banyak korban yang berada di Kafe Alo, sehingga untuk itu fokus ada di 2 titik tersebut. Namun karena kondisinya menuju ke lokasi tersebut masih aksesnya masih tertutup longsor sehingga untuk kendaraan baik mobil maupun roda 2 tidak bisa menuju sampai ke lokasi. Warga maupun tim gabungan untuk mengevakuasi warga terpaksa memandu korban menuju ke daerah posko lapangan yaitu di Puskesmas Petumriono. Iya, Edi, sudah adakah pemetaan dari pemerintah setempat mengenai lokasi-lokasi mana saja yang harus dihindari oleh warga? Untuk saat ini kondisi yang terdampak longsor di Kecamatan Petumriono Kabupaten Pekalongan ada 7 desa yang terdampak. Jadi warga dari pemerintah Kabupaten Pekalongan menghimbau kepada warga jika kondisi hujan terus menerus agar siap belajar jika terjadi longsor susulan maupun banjir bandang. Gitu. Oke, Edi, untuk warga yang berada di sekitar wilayah yang berpotensi tentunya ada potensi bahaya di sana, ini kan sudah dievakuasi kemana saja mereka? Karena untuk kondisi longsor ini yang tertimpa rumah warga itu ada di rumah Sekdes Kasimbar maupun di tempat rumah pendeta yang di dekat Kasimbar sendiri. Sedangkan rumah warga lain ada terdampak juga sampai ketimbun pada longsor. Ya, Edi, kami ingin juga mengetahui dan memperbarui informasi mengenai data korban yang meninggal dunia, kemudian data korban yang terluka, hingga yang masih dikatakan hilang. Sebelumnya Anda katakan ada 9 warga yang dinyatakan hilang ya? Ya, untuk korban yang meninggal yang sudah masuk ke posko lapangan di Puskesmas ini ada 17 warga yang meninggal yang kita temukan. Kemudian ada 10 warga yang mengalami luka-luka. Kemudian ada 9 warga yang hilang yang sampai saat ini belum ditemukan. Ini data hingga saat ini yang sudah masuk ke posko lapangan itu. Edi, untuk korban luka dan juga
korban meninggal dunia sudah ditemukan ini dibawa kemana saja, dan mungkin untuk kerabat, keluarga yang masih mencari sanak saudara mereka yang hilang ini bisa melapor kemana, Edi? Untuk warga yang mengalami luka yang paling kabar hilang ataupun luka berat itu dirujuk ke rumah sakit umum Kajen. Sedangkan yang mengalami luka ringan juga kan ini masih dirawat di Puskesmas Batopiano. Sedangkan jika ada warga yang hilang ataupun belum ada kabar untuk melapor di pelaporan yaitu di Puskesmas Batopiano, karena untuk posko tim dapat berada di Puskesmas Batopiano. Ya, Edi, kembali kami menegaskan begitu ya. Artinya untuk saat ini data yang Anda dapatkan hingga sore ini ataupun malam ini ada 17 korban yang dinyatakan meninggal dunia, atau memang ada update data terbaru, Edi? Untuk update terbaru di data ini yang meninggal ada 17 dan yang hilang ada 9 orang. Ini update terbaru hingga saat ini yang diterima di posko lapangan di Puskesmas Batopiano. Oke, Edi, lalu bagaimana juga dengan distribusi bantuan? Sudah adakah yang masuk untuk para warga yang menjadi korban banjir bandang dan juga longsor ini? Apa saja yang mereka butuhkan? Untuk bantuan kepada warga di data ini yang lebih utama itu adalah keperluan air bersih, karena di sini air bersih tadinya tidak jalan, sehingga perlu bantuan seperti itu. Kemudian peralatan untuk membersihkan material kotor yang untuk akses jalan warga. Kemudian karena obat-obatan juga dibuka dari Puskesmas, untuk saat ini yang dibutuhkan saat ini. Iya, Edi, untuk esok hari langkah tanggap darurat apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat, selain juga proses evakuasi masih akan terus dilanjutkan esok hari? Untuk saat ini maupun besok, hal yang pertama adalah membersihkan material longsor yang menutup akses jalan menuju ke lokasi Kasumbar, karena akses jalan menuju ke lokasi desa Kasumbar kondisinya masih tertutup sehingga aksesnya tidak bisa dilalui kendaraan bermotor maupun mobil. Untuk saat ini yang kita sampai di sini ada sampai 14 yang membersihkan material longsoran. Namun kita masih menunggu dari tim gabungan yang lain untuk mendapatkan update untuk membersihkan material longsor, karena di sepanjang jalan itu banyak beberapa titik longsor yang menutup akses jalan menuju ke lokasi Puskesmas Batopiano maupun ke desa Kasumbar. Oke. Lalu langkah apa lagi yang dioptimalkan untuk bisa membantu proses evakuasi maupun juga pencarian ataupun pula pembersihan material-material longsor di lokasi, Edi? Saat ini untuk memaksimalkan adalah pencarian yang lebih utama adalah pencarian korban, yaitu tepatnya di desa Kasumbar maupun di Kafe Alo, karena yang di dua titik tersebut yang terdampak longsor itu yang menimbulkan korban. Sedangkan untuk yang beberapa titik lainnya yaitu yang menutup akses jalan itu tadi fokusnya untuk mengoptimalkan pembersihan material longsor agar bisa dilalui oleh kendaraan. Iya, Edi, kita ketahui bahwa proses evakuasi sempat terkendala dengan cuaca dan juga terputusnya akses jalan. Artinya langkah apa yang akan ditempuh esok hari oleh tim gabungan agar memudahkan proses evakuasi? Untuk saat ini fokusnya tetap pencarian dan pembersihan material longsor, tapi karena kondisinya hujan, karena kondisi tanah di lokasi ini adalah kondisi tanah yang labil, maka untuk kondisi untuk proses evakuasi dihentikan dilakukan besok, karena ketika nabi tidak khawatirkan jika kondisi hujan seperti ini terjadi untuk susulan. Maka untuk dari teknik kawal sendiri mengimbau kepada warga jika ada
curah hujan yang tinggi untuk antisipasi terjadinya longsor kedua. Baik, terima kasih Edi Mustafa mengabarkan langsung dari lokasi banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah.